Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lewat channel YouTube yang mana tujuannya adalah untuk eh, membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, saya mulai saja penjelasannya karena pada hari ini adalah pertemuan pertama. Mata kuliah perkembangan peserta didik itu adalah salah satu mata kuliah dalam program studi PGSD yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak didik dari berbagai aspek. Dari mulai fisiknya, kognitifnya, kemampuan sosialnya, kemampuan emosional, hingga moral. Jadi adanya mata kuliah ini bertujuan untuk membekali calon pengajar atau pendidik agar mereka itu memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menghandle siswa-siswi supaya bisa berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Sehingga dalam mengajar mereka itu bisa lebih efektif dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Apa saja ruang lingkup dari mata kuliah perkembangan peserta didik? Pertama adalah konsep dasar perkembangan. Jadi mereka dengan belajar mata kuliah ini mengerti tentang perkembangan dan pertumbuhan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan genetiknya, lingkungan, atau pendidikan, dan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Kedua, dengan mempelajari mata kuliah ini, mereka paham arti perkembangan fisik dan motoriknya, baik dari segi usia dini sampai remaja. Kemudian mereka paham apa itu perkembangan motorik kasar, motorik halus, serta implikasi perkembangan fisik terhadap proses belajar. Kemudian yang ketiga, mereka yang mempelajari mata kuliah ini akan paham apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif dari teori perkembangan kognitif dari Vygotsky atau Brunner atau Piaget ya. Kemudian paham tentang perubahan kemampuan berpikir pada anak usia sekolah, peran guru dalam mendukung perkembangan kognitif peserta didik, serta pada poin keempat, mereka paham apa itu perkembangan sosial dan emosional anak. Dari teori perkembangan sosial dan emosional, dari Erikson atau Bowlby, kemudian bagaimana hubungan dengan teman sebaya atau perkembangan identitas diri, serta pengaruh lingkungan sekolah dan keluarga dalam perkembangan sosial si anak tadi. Kemudian ada juga dalam ruang lingkup mata kuliah ini itu mengenal tentang perkembangan moral dan karakter. Baik dari segi teorinya, pembentukan karakternya, dan nilai-nilai pendidikan ya. Kemudian strategi membangun moralitas peserta didik, khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian mereka juga mempelajari tentang perkembangan bahasa dan komunikasi si anak. Karena setiap anak itu tentu berbeda-beda ya perkembangannya. Baik dari segi teorinya, kemudian implikasi perkembangan bahasa dalam pembelajaran, serta peran guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi. Karena yang namanya komunikasi itu sangat-sangat penting, sehingga perlu untuk dilatih dan dipelajari secara mendalam. Dan yang terakhir, dengan mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa diharapkan bisa paham tentang masalah dan hambatan dalam perkembangan. Misalnya dari gangguan perkembangan seperti ADHD, kemudian autisme atau disleksia ya. Kemudian ada juga faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan.
Karena yang namanya ekonomi maupun sosial itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah strategi pendampingan bagi anak dengan berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian, apa sih tujuan dari pembelajaran dalam mata kuliah ini? Maka tujuannya ada 5. Pertama, mereka itu paham konsep dan teori perkembangan peserta didik. Kemudian mereka bisa mengidentifikasi karakteristik perkembangan anak sesuai tahapan usianya. Bisa juga mereka menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Kemudian bisa menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan yang terakhir, tujuan dari mata kuliah ini adalah membuat mahasiswa paham cara menghadapi dan menangani hambatan perkembangan dalam proses pembelajaran. Bagaimana metode perkuliahan? Nah, nanti Pak Helmi akan menerapkan kuliah tatap muka, baik itu dalam pemaparan materi eh, atau teori, kemudian ada diskusi kelas. Kita bikin lebih interaktif ya, khususnya dalam mengkaji kasus-kasus perkembangan peserta didik. Kemudian ada observasi dan studi kasus. Dan yang terakhir nanti ada penugasan yang bentuknya presentasi. Serta diakhiri dengan refleksi. Sehingga diharapkan nanti mahasiswa bisa menyampaikan hasil analisis perkembangan anak. Kenapa jadi adanya mata kuliah ini dan apa relevansinya dalam dunia pendidikan atau hubungannya? Jadi dengan mempelajari mata kuliah ini maka calon pengajar atau calon guru itu bisa memahami perkembangan peserta didik sehingga mereka bisa menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian mereka bisa mengenali dan menangani hambatan belajar para peserta didik, serta mereka bisa mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Terakhir, saya sampaikan kesimpulan dari mata kuliah ini dengan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik, maka mahasiswa ini dibekali dengan wawasan mendalam tentang bagaimana peserta didik berkembang secara fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Jadi dengan paham hal tersebut, maka diharapkan mahasiswa menguasai secara penuh tentang perkembangan peserta didik dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung keberhasilan akademik serta perkembangan karakter anak didik. Nah, itu ya uraian perkenalan mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi saya harapkan kalian tulis kesimpulan singkat, entah itu mungkin 2 kalimat atau 3 kalimat atau 1 paragraf ya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan nomor induk mahasiswa. Saya kira cukup untuk pendahuluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.